Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldunartima Putriana dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di video kali ini saya akan mewawancarai dua orang mengenai makna dari implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kuliner Indonesia. Sebelum melakukan wawancara, saya akan memberi penjelasan mengenai makna bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa. Merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa dan raga demi memperjuangkannya dengan cara memukul mundur penjajah yang ingin berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya. Hidup tenang, aman, tanpa ancaman dari para penjajah. Namun, akhir-akhir ini negara kita diusik oleh isu-isu yang melanda. Di antaranya, terorisme berkedok agama, demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa, gerakan separatis yang meneror sejumlah warga, isu rasisme untuk mengadu domba, ditambah lagi dengan penyebaran hoaks atau berita bohong secara sengaja. Itu semua adalah upaya untuk merusak persatuan kita, Indonesia. Ayo, warga Indonesia yang tua yang muda, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tapi, bukanlah sudah ada aparat keamanan yang menjaga negara kita? Tidak. Bela negara tak hanya kewajiban bagi aparat keamanan negara, namun hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Indonesia selain kaya akan budaya dan tradisi, Indonesia juga kaya akan rempah-rempah. Hal inilah yang mempengaruhi cita rasa kuliner Nusantara menjadi kaya akan berbagai macam variasi, juga sangat kaya akan rasa. Pedas yang membuat lidah membara, rasa manis yang mengesankan seakan ada di surga, aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera. Ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah kita, Indonesia. Pada akhirnya, resep semua masakan kita ada dari nenek moyang. Tugas kita adalah mempertahankan kualitas itu semua, bahkan mengembangkan resep-resep turunan hingga bisa lebih baik. Tugas kita menjaga semua ini turun-temurun sampai ribuan tahun lagi. Sekarang kita akan mulai dari sebuah masakan yang pernah jadi juara makanan paling nikmat sedunia, lalu menuju sejarah makanan di balik penjajahan, bahkan sampai harta karun kuliner yang diperebutkan semua orang. Perjalanan kita baru akan dimulai. Makanan Indonesia sejuta rasanya. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu kuliner Indonesia, yaitu nasi pager. Nasi pager merupakan salah satu makanan khas dari Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang tidak hanya digemari oleh masyarakat setempat, namun juga para pecinta kuliner dari luar daerah. Walaupun sedang pandemi, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Udah lama. Berapa tahun kira-kira? Ya kira-kira ya ada 7 tahunan. Lama ya, Bu? Iya. Untuk bahan-bahan apa saja kah yang bisa membuat makanan selezat ini, Bu? Ya ada rempah-rempahnya, ada sayur-sayurannya, ada itu ya goreng, kelapa yang digoreng tanpa minyak, ada sambelnya. Porsi itu murah Mbak, harganya nasi pager. Cuma 7.000. Sejarah nasi pager ini apa? Sejarahnya ya zaman sekarang tuh anak gaul tuh Mbak yang nyebutnya nasi pager. Ya benar Mbak? Saya Fatuk. Apakah Masnya menyukai kuliner Indonesia? Ya, selaku warga negara Indonesia dan warga desa Godong, tentu saya menyukai masakan daerah atau makanan daerah. Mengapa Masnya
khas, cita rasanya itu sangat kaya dan tiap daerah juga memiliki rasa yang berbeda-beda. Terutama di nasi mager ini nggak akan ada saya temui rasa yang seperti ini di daerah lain. Menurut Masnya, apa kelebihan kuliner Indonesia? Yang pertama, sudah saya sebutkan tadi, cita rasanya yang khas. Yang kedua, harga sangat bersahabat di kantong. Dan yang ketiga itu pasti porsinya menyenangkan dan mengenyangkan. Kesimpulannya adalah kuliner Indonesia merupakan salah satu sektor pariwisata yang tinggi untuk menarik wisatawan lokal ataupun internasional yang mau berkunjung ke suatu daerah. Sehingga kita seharusnya sadar akan potensi tersebut yang dimiliki setiap daerah yang ditempati dan peduli untuk mempertahankan ciri khas dari kuliner itu sendiri. Demikian ulasan dari saya tentang perilaku implementasi bela negara kuliner Indonesia. Semoga kita semua tetap bangga mencintai kuliner Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.